Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 membaca teks bahasa Arab. Di sini kami beranggotakan 3 orang. Saya sendiri Zainal Abidin dan saudari Fatimatul Zahra dan saudari Ainun Zaniyah. Baiklah, saya akan membacakan teks bahasa Arab. Al-Bahaisu anil haqiqah. Tahaddasa Salman al-Farisi an qisati bahsihi anil haqiqati wa islamihi. Faqala kuntu majusiyan min ahli Asbahan wa kuntu qatina al-muqima 'inda an-nari allati nuqiduha. Fasa'altu an-nasara hina a'jabani amrahum wa salatuhum an asli dinihim. Faqalu fi Syam. Fantalaqtu ila Syam wa aqamtu ma'al uskup sahibul Kaisah. Akhdimu wa usalli wa ata'allamu wa kana hadzal usqub rajula su'in fi dinihi. Summa mata wa ja'u bi akhara khairi minhu. Falamma hadarathul wafatu qultu lahu ila man tusibihi. Faqala ay bunayya ma a'rifu ahadan minan nasi ala misli ma ana alaih illa rajulan bil mausili. Falamma tufiya mata ataitu sahibal mausili wa aqamtu ma'ahu summa hadarathul wafatu fasa'altuhu padallani ala abidin fi nasibin fa'ataituhu wa aqamtu ma'ahu falamma hadarathul wafat sa'altuhu padallani ala rajulin min umuriyah farahaltu aw safartu ilaihi wa aqamtu ma'ahu summa hadarathul wafat faqultu lahu illa man tusibihi. Faqala li ya bunayya ma a'rifu ahadan ala misli ma kunna alaih amuruka an ta'tiyahu walakin hadza zamanun nabiyyin yub'asu bidini Ibrahim hanifa yuhajiru ila ardi zati nakhlin baina haratain fadhhab ilaihi in istata'ta wa inna lahu ayatin la tukhfa fahuwa la yaqulu sadaqah wa yaqbalul hadiyah wa inna baina katifahi khataman nabuwah idza ra'aitahu araftahu. Wa ma rabbani rabbun wa la habtu wa ahum hatta wasalu illa wada qura fajalamu wa bar'uni illa rajulin min yahuda fabahuni illa rajulin min yahudi bani Quraidah summa kharja bani hatta qadimtu Madinah. Fabawwahu fima lahu illa an ra'aituha hatta ayqantu annahal baldatal lati usillahu fit fatli wa aqamtu ma'ahu a'malu lahu fi nakhlihi fi bani Quraidah hatta na'asalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hatta qadima Madinah wa nazala in Quba'i bi Quba'a wa inna la fi ra'sin nakhlatin yawman wa mahibbi wa sahibi jalisun tahtaha id aqbala rajul min yahuda min bani ammihi wa qala yaqatibu qatalallahu bani khailah ammal al-awfi wal khajraji innahum la yataqasufun jadadahimuna ala rajulin biqaba'a qadimin makkata yaz'umuna annahum baniya faballahuma huwa illa anqalaha hatta aqadatni rasakun farajafatin nakhlatu hatta kintu asqutu fawqa ashabi summa nazaltu musyari'an aqulun madza taquluna
ma khabaru farafa'a sayyidi yadahu fawadarabani summa qala malaka walidaha hazza akmil ala amalika fa aqbaltu ala amri walam amma amsaitu jama'tu makunna indi summa qarajtu hatta jibtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaba'a fadakhaltu bi alaihi wa ma'ahu ba'du ashabihi faqultu lahu innakum ahlu hajatin wa qurbatin wa qad kana indi ta'amu nadaratuhu sadaqatin falamma yuqirru li makanukum wa ra'aitukum akhafu kana indi ta'amun nadartuhu lis-sadaqah falamma dhikra li makanukum wa ra'aitukum ahaqqun nasi bihi faji'tukum bih summa wada'tuhu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashabihi qulu bismillah wa amsaka huwa falam yaisud ilaihi yada' faqultu fi nafsi hadhihi walillahi wahidah innahu la ya'kulu sadaqah thumma raja'tu wa udtu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil ghadati ahmilu ta'ama wa qultu lahu sallallahu alaihi wasallam inni ra'aituka la ta'kulu sadaqah wa qad kana 'indi shay'un uhibbu an ukrimaka bihi hadiyah wa wada'tuhu baina yadayhi faqala li ashabihi qulu bismillah wa akalla ma'ahum qultu li nafsi hadihi walillahi thaniyah innahu ya'kulu hadiyah thumma raja'tu famakathu ma sya'allah thumma ataitu fawajadtuhu fil baqi'i qad tabi'a janazah wa hawlahu ashabu fasalamtu alaihi thumma adaltu li'andura a'la dhahri fa'arafa inni uridu dhalik fa'alqa biridihi ankahili fa'ida alamatuhu baina katifai hatumun nubuwah kama wasafahu li sahibi fakatabtu alaihi uqabbalahu abki thumma da'ani sallallahu alaihi wasallam fajalastu baina yadayhi fahadathani hadithi kama uhaddathukumul an thumma aslamtu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan artian dari kelompok 11 yang berjudul Al-Bahisu Anil Haqiqah. Pencari kebenaran. Kisah Salman Al-Farisi tentang mencari kebenaran dan Islamnya. Salman adalah seorang sahabat Nabi yang berasal dari bangsa Persia, yaitu dari sebuah desa bernama Jayun di kota Isfahan. Ayahnya adalah seorang kepala desa. Karena sikap baiknya kepada sang ayah, Salman dipercaya ayahnya untuk mengawasi api yang dia nyalakan. Demikianlah ayah Salman adalah seorang majusi yang menyembah api. Suatu hari ayahnya memintanya untuk pergi ke tanah miliknya dan memenuhi beberapa tugas yang dia inginkan. Namun dalam perjalanan menuju tempat yang dituju, ia mendengarkan suara orang-orang yang tengah sholat di dalam gereja Nasrani. Selama hidupnya, Salman memang dibatasi ayahnya dari dunia luar. Rasa penasaran membuat Salman masuk ke dalam gereja dan melihat apa yang mereka lakukan. Saat melihatnya, Salman mengaku bahwa ia menyukai sholat mereka dan tertarik terhadap agama Nasrani. Salman memang memiliki pemikiran yang terbuka dan bebas dari taklid buta. Dia berkata, saya berkata kepada diriku, sungguh agama ini lebih baik daripada agama kami. Saya tidak meninggalkan mereka sampai matahari terbenam. Saya tidak pergi ke tanah ayahku.
Salman menganggap agama tersebut adalah keimanan yang benar. Ia lantas bertanya kepada orang-orang di gereja dari mana asal agama tersebut. Mereka menjawab dari Syam. Negara Syam saat itu dikenal termasuk 4 negara, yaitu Suriah, Yordania, Palestina, dan Lebanon. Salman tetap mengingat ayahnya dan kembali setelah ayahnya mengirim seseorang untuk mencarinya. Ia lantas menceritakan apa yang dialaminya dan termasuk ketertarikannya kepada agama Nasrani itu. Sang ayah lantas menegaskan bahwa tidak ada kebaikan pada agama Nasrani. Sang ayah bersikeras bahwa agama Majusi adalah agama nenek moyangnya yang lebih baik. Namun Salman menegaskan bahwa agama Nasrani itu lebih baik dari Majusi. Karena pendiriannya itu, ayahnya kemudian mengancamnya dan merantai kedua kakinya serta memenjarakannya di rumahnya. Namun hal itu tidak lantas menyurutkan langkah Salman untuk melanjutkan pencariannya akan kebenaran. Ia lantas mengirimkan pesan kepada kaum Nasrani dan meminta mereka memberi kabar jika ada pedagang Nasrani datang. Ia lantas mengirimkan pesan kepada kaum Nasrani dan meminta mereka memberi kabar jika ada pedagang Nasrani datang dari Syam. Ia juga meminta orang Nasrani untuk mengabari kapan rombongan dari Syam itu kembali ke negerinya. Setelah rombongan itu bersiap kembali ke Syam, Salman lantas melepaskan rantai dari kakinya dan mengikuti rombongan itu sampai tiba di Syam. Saat di Syam, ia bertanya dan mencari sosok yang paling alim di antara orang yang dari agama mereka. Mereka kemudian menunjuk pada seorang pendeta di dalam gereja. Salman kemudian mendatangi sang pendeta dan berkata bahwa ia menyukai agama Nasrani dan akan berkhidmah di gereja. Namun Salman menemukan sesuatu yang buruk dari pendeta itu. Salman bercerita bahwa pendeta itu memerintahkan kaumnya untuk membayar sedekah. Namun ia hanya menyimpan bagi dirinya sendiri dan tidak memberikan kepada orang-orang miskin. Salman yang membenci perbuatan sang pendeta, hingga akhirnya sang pendeta meninggal. Ia membuka keburukannya kepada kaumnya dan menunjukkan harta simpanan berupa 7 guci emas dan perak yang disembunyikan sang pendeta. Kaumnya lantas enggan menguburkan sang pendeta dan mencaci makinya. Namun sebelum sang pendeta meninggal, Salman bertanya dan meminta wasiat siapa yang akan diikutinya setelah pendeta itu tiada. Sang pendeta kemudian menunjuk kepada seorang laki-laki di Musil, kota besar di barat laut Irak. Salman pun mendatanginya dan tinggal bersama dengan orang yang berpegang pada ajaran Nasrani seperti pendeta sebelumnya. Ketika ajal mendatangi laki-laki itu, Salman kemudian meminta kepadanya wasiat untuk mengikuti orang lain yang berada di atas agama yang sama. Laki-laki itu kemudian menunjuk pada seorang laki-laki di Nasibin, sebuah kota di tengah perjalanan antara Musil dan Syam, bernama Fulan bin Fulan. Hal serupa kembali lagi sosok yang diikuti juga meninggal. Setelah Salman mengikutinya beberapa waktu, wasiat yang sama lantas diminta Salman kepadanya sebelum ajal menghampiri. Laki-laki itu mewasiatkan Salman untuk bergabung dengan seorang di Amuriyah, sebuah kota yang merupakan bagian dari wilayah timur Kekaisaran Romawi. Setelah mendatang orang yang dimaksud, Salman kemudian bekerja dan mendapatkan beberapa ekor sapi dan seekor kambing. Ajal mendekati laki-laki Amuriyah tersebut. Salman pun mengulang permintaannya. Namun kali ini jawaban berbeda. Laki-laki itu berkata, "Wahai anakku, saya tidak mengenal seorang pun yang berpegang pada perkara agama yang sama dengan kita. Namun seorang nabi akan Wahai anakku, saya tidak mengenal seorang pun yang berpegang pada perkara agama yang sama dengan kita. Namun seorang nabi akan datang pada masa kehidupanmu, dan nabi ini berada pada agama yang sama dengan agama Ibrahim. Seperti yang terkandung dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 132. Nabi Ibrahim mewasiatkan ucapan kepada anak-anaknya untuk tidak mati kecuali dalam memeluk agama Islam. Ibrahim menikahi Sarah dan Hajar. Keturunannya dari perkawinannya dengan Sarah adalah Ishak, Yakub,
Daud, Sulaiman, Musa, dan Isa alaihissalam. Sedangkan keturunannya dari perwakilannya dengan Hajar adalah Ismail dan Muhammad. Ismail dibesarkan di Mekah, Arab Saudi, dan Muhammad adalah keturunannya. Laki-laki itu menggambarkan Nabi Muhammad SAW. Dia akan diutus dengan agama yang sama dengan agama Ibrahim. Dia akan datang di negeri Arab dan akan hijrah ke wilayah antara dua wilayah yang dipenuhi oleh batu-batu hitam seolah telah terbakar api. Ada pohon-pohon kurma tersebar di tengah-tengah kedua tanah itu. Dia dapat dikenali dengan tanda-tanda tertentu. Dia akan menerima dan makan dari makanan yang diberikan sebagai hadiah, tetapi tidak akan makan dari sedekah. Stempel kenabiannya akan berada di antara pundaknya. Maka lakukanlah suatu hari beberapa pedagang dari Bani Kab melewatinya. Salman lantas meminta mereka untuk membawanya ke negeri Arab dan sebagai gantinya ia akan memberikan sapi-sapi dan kambing yang dimilikinya. Namun ketika mereka mendekati Wadi Al-Qura dekat dengan Madinah, mereka menjualnya sebagai budak kepada seorang Yahudi. Suatu hari, sepupu majikan Salman dari suku Yahudi Bani Quraidah di Madinah datang berkunjung dan membeli Salman. Ia lantas membawa Salman ke Madinah. Hingga suatu hari Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Salman berkata, suatu hari saya sedang berada di atas pohon kurma di puncak salah satu rumpun kurma melakukan beberapa pekerjaan untuk majikanku. Saudara sepupu datang kepadanya dan berdiri di hadapannya. Majikan Salman sedang duduk dan berkata, celaka Bani Kilah, orang-orang dari suku Kilah. Mereka berkumpul di Kubah 16 di sekitar seorang laki-laki yang datang hari ini dari Makkah mengatakan dirinya sebagai seorang nabi. Saya bergetar hebat ketika mendengarnya, sehingga saya khawatir saya akan jatuh menimpa majikanku. Saya turun dan berkata, apa yang engkau katakan? Apa yang engkau katakan? Majikanku menjadi marah dan memukulku dengan pukulan yang kuat. Seraya berkata, apa urusanmu mengenai ini? Pergi dan kerjakanlah pekerjaanmu. Pada malam itulah Salman pergi menemui Rasulullah ketika berada di Kubah. Saat bertemu, Salman memberikan apa yang dia simpan sebagai sedekah. Salman pun menawarkannya kepada Muhammad. Rasulullah berkata kepada para sahabatnya untuk memakannya. Namun beliau sendiri tidak memakannya. Saat itulah Salman merasa yakin bahwa Rasulullah adalah sosok Nabi yang dimaksud. Salman kemudian mendatangi Nabi kembali dan membawa hadiah untuknya di Madinah. Ia mengatakan kepada Nabi bahwa dirinya tidak melihat Nabi memakan makanan dari sedekah. Karena itu ia meminta Nabi memakan hadiah darinya. Nabi lantas memakannya dan memerintahkan para sahabatnya untuk melakukannya. Saat itulah ia melihat ada dua tanda kenabian pada diri Rasulullah. Pada pertemuan ketiga, Salman datang ke Baqiul Qarbat, tempat pemakaman para sahabat Nabi, yang mana saat itu Nabi tengah menghadiri pemakaman salah seorang sahabatnya. Saat itu Salman menyapanya dengan sapaan Islam, Assalamualaikum, dan kemudian berputar ke belakangnya untuk melihat stempel kenabian yang digambarkan kepadanya. Ketika Nabi melihatnya, beliau mengetahui bahwa ia tengah berusaha membuktikan sesuatu yang digambarkan kepadanya. Beliau melepaskan kain dari punggungnya dan membiarkan ia melihat stempel itu. Salman berkata, saya mengenalinya, saya membungkuk dan menciumnya dan menangis. Rasul memerintahkanku untuk berbalik, yakni berbicara kepadanya. Saya menceritakan kisahku. Beliau sangat menyukainya sehingga memintaku menceritakan seluruh kisahku kepada para sahabatnya. Saat itu Salman masih menjadi budak majikannya, karenanya ia tidak mengikuti dua peperangan menghadapi kaum kafir Arab. Namun Nabi memintanya untuk membuat perjanjian dengan tuannya untuk membebaskannya dari status budak. Salman lantas mendapatkan persetujuan dengan tujuannya, yang mana dia akan membayar majikannya 40 ukiyah emas dan berhasil menanam 300 pohon kurma yang baru. Nabi saat itu meminta para sahabat untuk membantu Salman mengumpulkan jumlah pohon kurma yang diminta. Nabi kemudian memerintahkan Salman untuk mengambil lubang yang cukup untuk menanam bibit. Rasulullah kemudian menanam setiap bibit dengan tangannya sendiri. Salman
lantas memberikan pohon-pohon itu kepada majikannya. Di sisi lain, Nabi juga memberi Salman emas sebesar telur ayam dan memintanya untuk memberikan emas seberat 40 uqiyah itu kepada majikannya sebagai penebus utang. Salman pun akhirnya dibebaskan. Sejak itu, Salman menjadi sahabat dekat Rasulullah. Sekian. Nama saya Fatimah Zahra, NPM 1912-4944. Di sini saya akan mempresentasikan makalah pengertian kebenaran. Kebenaran adalah persesuaian antar pengetahuan dan objek, bisa juga diartikan suatu pendapat atau perbuatan seseorang yang sesuai dengan orang lain dan tidak merugikan diri sendiri. Kebenaran adalah lawan dari kekeliruan yang merupakan objek dan pengetahuan tidak sesuai. Kebenaran ilmiah adalah suatu pengetahuan yang jelas dan pasti kebenarannya menurut norma-norma keilmuan. Adapun kebenaran yang pasti adalah mengenai suatu objek materi yang diperoleh menurut objek formal, metode dan sistem tertentu. Karena itu, kebenaran ilmiah cenderung bersifat objektif, tidak efektif. Artinya terkandung di dalamnya sejumlah pengetahuan menurut sudut pandang yang berbeda. Beda tetapi saling bersesuaian. Dengan demikian dapat dipastikan ia tahan terhadap verifikasi, baik yang empirik maupun yang rasional. Hal ini wajar karena sudut pandang, metode, dan sistem yang dipakai juga bersumber dari pengalaman maupun akal pikiran. Sekian presentasi saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tingkatan kebenaran. Jadi dalam kehidupan manusia itu, kebenaran adalah fungsi rohaniyah. Jadi manusia dalam kepribadian dan kesadarannya itu tidak mungkin tanpa kebenaran. Berdasarkan skop potensi subjek, maka susunan tingkatan kebenaran itu menjadi 4 bagian. Yang pertama, tingkatan kebenaran indra. Itu adalah tingkatan yang paling sederhana dan pertama yang dialami oleh manusia. Yang kedua, tingkatan ilmiah. Nah, tingkatan itu tuh berdasarkan pengalaman yang di samping melalui indera dulu, lalu diolah pula dengan rasio. Yang ketiga yaitu tingkatan filosofis, rasio dan pikir murni. Jadi itu digabung, yang terjadi renungan yang mendalam mengolah kebenaran itu semakin tinggi nilainya. Yang keempat, tingkatan religius. Artinya tingkatan sudah yang paling tinggi ya. Jadi kebenarannya itu mutlak yang bersumber dari Tuhan yang Maha Esa dan dihayati oleh kepribadian dengan integritas iman dan kepercayaan. Jadi manusia itu selalu mencari kebenaran. Jika manusia mengerti dan memahami kebenaran, sifat asasinya itu terdorong untuk melaksanakan kebenaran itu. Sebaliknya, pengetahuan dan pemahaman tentang kebenaran tanpa melaksanakan konflik kebenaran, manusia akan mengalami pertentangan batin, konflik psikologis, karena di dalam kehidupan manusia itu sesuatu yang dilakukan, sesuatu yang kita laksanakan, yang kita lakukan itu harus diiringi akan kebenaran dalam jalan hidup, atau itu bisa juga dibilang prinsip hidup. Yang dijalaninya itu manusia nggak pernah bosan dan nggak akan bosan untuk mencari kenyataan dalam hidupnya, yang dimana selalu ditunjukkan dengan kebenaran. Jadi hal kebenaran itu sesungguhnya merupakan tema sentral di dalam filsafat ilmu. Secara umum, orang merasa bahwa
Tujuan pengetahuan adalah untuk mencapai kebenaran. Problematika mengenai kebenaran itu merupakan masalah yang mengacu pada tumbuh dan berkembangnya dalam filsafat ilmu. Menurut Ibnu Kencana Syafi'i, pengetahuan akal itu disebut ilmu yang kemudian untuk membahasnya disebut logika. Pengetahuan akal disebut ilmu, untuk membahasnya adalah logika. Jadi pengetahuan budi itu disebut moral, yang kemudian untuk membahasnya disebut etika. Pengetahuan indrawi disebut seni, yang untuk membahasnya disebut estetika. Sedangkan pengetahuan kepercayaan itu disebut agama, tetapi dalam hal ini tidak boleh otoritatif karena agama tidak memaksa. Agama harus diterima secara logika, etika, estetika, dan agama itu hanyalah Islam yang terbukti kebenarannya. Jadi titik temu antara logika, etika, estetika adalah Islam. Oleh karena itu, pengetahuan intuitif kepada seseorang yang kemudian disebut Nabi harus diuji terlebih dulu, seperti halnya keberadaan Nabi Muhammad SAW, sebagaimana Ibnu Kencana Syafi'i lakukan bertahun-tahun dalam keadaan ateis dan kemudian baru menerimanya. Teori kebenaran ilmu pengetahuan. Sejalan dengan keberagaman makna kebenaran, ada beberapa rumusan tentang kebenaran yang dikemukakan Michael Williams. Menurutnya ada 5 teori kebenaran, yaitu teori kebenaran koherensi, teori kebenaran korespondensi, teori kebenaran pragmatis, teori kebenaran performatif, dan teori kebenaran proposisi. Teori kebenaran koherensi atau coherence theory. Teori ini dikembangkan oleh kaum idealis dan sering disebut sebagai teori saling berhubungan atau teori konsistensi. Menurut teori ini, suatu pernyataan dianggap benar apabila pernyataan tersebut koherens atau konsisten dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya yang dianggap benar. Jadi, suatu pernyataan dianggap benar apabila pernyataan tersebut saling berhubungan dengan pernyataan-pernyataan lain yang benar, atau jika makna yang dikandungnya dalam keadaan saling berhubungan dengan pengalaman kita. Dengan kata lain, suatu pernyataan itu benar jika mempunyai ide-ide dari pernyataan yang telah ada dan benar adanya. Sebagai contoh, bila kita beranggapan bahwa semua makhluk hidup akan mati adalah pernyataan yang selama ini memang benar adanya. Jika Ahmad adalah manusia, maka pernyataan bahwa Ahmad pasti akan mati merupakan pernyataan yang benar pula, sebab pernyataan kedua konsisten dengan pernyataan yang pertama. B, yaitu teori kebenaran korespondensi atau correspondence theory. Kalau teori koheren diterima oleh kaum idealis, maka teori korespondensi ini diterima oleh kaum realis dan mungkin kebanyakan orang. Menurut teori ini, suatu pernyataan adalah benar jika materi pengetahuan yang dikandung pernyataan itu berkorespondensi atau berhubungan dengan objek. Berhubungan dengan objek yang dituju oleh pernyataan tersebut. Teori ini antara lain menyatakan bahwa jika suatu pertimbangan sesuatu fakta, maka pertimbangan itu benar. Jika tidak, maka pertimbangan itu salah. Kebenaran adalah persesuaian antara pernyataan dengan fakta dan fakta itu sendiri. Maksudnya adalah jika seseorang mengatakan bahwa Tugu Monas ada di kota Jakarta, maka pernyataan itu benar sebab pernyataan tersebut dengan objek yang faktual, yakni Jakarta yang memang tempat berdirinya Tugu Monas. Apabila ada orang yang mengatakan bahwa Tugu Monas berada di Semarang, maka pernyataan itu adalah tidak benar sebab tidak terdapat objek yang sesuai dengan pernyataan tersebut.